Oke, oke, udah kita mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Al-Muhtadibillah, NIM 190512104033 dari kelas Teknik Informatika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan melakukan praktikum materi web server dan juga DNS server. Namun yang pertama kita akan melakukan praktikum web server terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yaitu tujuannya memahami fungsi DNS, lalu memahami cara kerja DNS dan juga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita baca di sini apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk situs web atau lebih umumnya dikenal dengan HTML. Nah, jadi skemanya adalah kita sebagai user menggunakan browser mengirimkan request kepada web server, lalu web server mengirimkan jawaban dalam bentuk file HTML. Ini selanjutnya dan berbeda. Nah, ini dia yang penting. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat kita mengambil halaman website, browser akan mengirimkan permintaan ke server. Nah, kemudian web server itu memproses HTTP request yang dikirimkan oleh kita sebagai user. Sebelum memproses HTTP request tersebut, web server melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP, yaitu protokol pada TCP/IP. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser atau ke kita sebagai user, kemudian diproses menjadi halaman web. Jadi fungsi dari web server adalah sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul dibutuhkan tersedia, lalu membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak dipakai, lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya di sini ini ada macam-macam produk web server, ada Apache, ada Nginx, ada IIS, Lightspeed Web Server, dan Google Web Server. Ini ada keunggulan, bisa dibaca masing-masing pada web Pak Agus. Nah, ini kita juga ada informasi di mana kita bisa mendapatkan layanan web server. Lalu apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini bisa kita baca sendiri. Ini ada juga pengertian HTTP dan HTTPS, itu protokol keamanan. Lalu ada cara kerja HTTP dan HTTPS. Nah, kita langsung saja ke skenario percobaan yang pertama. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing dynamic, trip, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya yang pertama, membuat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi
dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung ke web server 434343.1. Nah, ini dia sudah saya buat seperti pada modul yang diminta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jaringan ini. Jadi pada jaringan ini terdapat 3 router. Yang pertama router 1, 2, dan 3. Lalu pada router 1 ini terhubung ke 2 switch, di mana switch pertama dan switch kedua. Masing-masing switch ini terdapat 3 PC. Yang pertama ini PC1, PC2, PC3. Pada switch 2 juga terdapat PC4, PC5, PC6. Masing-masing ada 3. Lalu pada router 2 terhubung ke 1 switch. Switch ini terhubung ke 1 server DHCP. Ini saya ganti dulu. Server DHCP. Lalu terhubung ke access point 1 dan terhubung ke access point 2. Di mana access point 1 terhubung ke laptop dan access point 2 terhubung ke smartphone. Oke, lalu pada router 3 terbagi menjadi 2, bercabang menjadi 2. Ini terhubung ke DNS server, lalu terhubung ke switch 3. Nah, switch ini terhubung ke 3 server, ada web server, FTP server, dan juga mail server. Oke, ini sudah saya routing juga menggunakan routing dinamik. Ini bisa kita lihat di sini. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada. Di sini juga sudah. Lalu setelah itu kita asumsikan saja bahwa jaringan ini sudah kita konfigurasi sehingga sudah jadi. Sudah kita atur gateway-nya, IP address, DNS, dan juga subnet masknya. Baik, kita lanjut. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone ke web server 434343.1. Kita akan coba di sini. Kita tes dengan melakukan ping ke IP 434343.1. Ya, berhasil pada PC1. Lalu pada PC4 kita melakukan ping juga ke 434343.1. Berhasil mendapatkan reply. Lalu pada laptop ping 434343.1 berhasil mendapatkan reply. Yang terakhir pada smartphone kita lakukan ping juga, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, nyalakan service HTTP komputer, web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Ini adalah web server, lalu kita nyalakan, kita ke tab HTTP ini. Setelah itu kita on kan ya teman-teman. Selanjutnya ini indeks HTML-nya kita edit dengan HTML ini, kita copy, kita paste ke sini. Setelah itu kita save. Nah, sudah. Selanjutnya pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 434343.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Jadi kita ke PC1 dan laptop. Ke PC1, lalu menggunakan web browser. Kita ke alamat 434343.1. Kita go. Ya, berhasil. Ini adalah halaman web yang telah diedit tadi. Selanjutnya pada laptop juga sama. Kita akses 434343.1. Ya, berhasil juga.
Sudah sampai di sini yang web server. Selanjutnya kita akan beralih ke DNS server. Yang pertama, apa itu DNS? DNS merupakan domain name server, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, ini dia fungsi dari DNS, yaitu memudahkan kita. Ketika kita ingin mengakses sebuah website, seharusnya kita itu harusnya mengetikkan alamat IP dari website tersebut ke address barnya tadi. Namun dengan DNS ini kita perlu mengingat nama webnya saja, URL dari web tersebut, lalu kita isi di address barnya, maka kita sudah bisa mengakses web tersebut. Tanpa DNS kita perlu mengingat-ingat IP address dari masing-masing website. Sederhananya seperti itu. Nah, ini fungsi DNS. Yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian DNS. Ini bisa kita baca, ada root level domain, top level domain, dan lainnya. Ada second level domain, third level domain, dan hostname. Ini cara kerjanya. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, ini dia tahapan-tahapannya. Ada DNS query, recursive, iterative, non-recursive, DNS recursor, root name server, TLD, authoritative. Nah, ini ada macam-macam DNS. Yang pertama, record atau address record, menyimpan informasi soal hostname. Ya, ini ada banyak, ada AAA record, MX record, JNAME record, NS record, PTR record, CRT, dan lain-lain. Kita langsung saja masuk ke skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang tadi. Baik, yang pertama pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, 4, lalu laptop dan smartphone terhubung ke DNS server, web server, dan FTP server. Kita coba melakukan ping. Oke, kita ping 333333.1, ini DNS server berhasil. Lalu ping 434343.1, ini web server berhasil juga. Lalu kita ping ke 434343.2, ini adalah FTP, berhasil juga. Pada PC 4 kita lakukan hal yang sama, ping 333331, berhasil. Selanjutnya ping 434341, berhasil juga. Yang terakhir ping 434343.2, berhasil juga. Lalu pada laptop ping 434343 berhasil, ping 434343.2 berhasil. Lalu ping 333331 berhasil juga. Lalu pada smartphone sama juga, ping 434341, ping 333331, lalu ping 333333.1 berhasil juga, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server, lalu entry DNS seperti gambar berikut. Ini adalah DNS servernya, lalu kita ke service,
lalu DNS. Nah, di sini kita tambahkan 3 entry, teman-teman. Di sini saya sudah mengentry. Jika ingin mengentry, kita masukkan di sini namanya, nama URL-nya, lalu kita memilih tipenya, lalu alamatnya di mana, lalu kita pencet add. Jika sudah, selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup jarcom.com. Baik, kita akan ke PC1, lalu command prompt nslookup jarcom.com. Nah, berhasil. Ini adalah milik server DNS-nya, lalu ini jawaban yang diberikan, yaitu jarcom.com. Jarcom.com itu alamatnya 434343.1. Selanjutnya pada laptop, nslookup jarcom.com. Ya, berhasil juga, sama. Lalu kita coba yang nslookup www.jarcom.com. Apakah bisa? Saya juga tidak tahu, belum coba. Oh, ternyata sama saja. Karena www.jarcom.com ini mengarah ke jarcom.com, dan jarcom.com itu alamatnya 434343.1. Oke, berhasil. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau www.jarcom.com. Oke, kita ke PC1, lalu ke web browser, kita ke jarcom.com. Ya, berhasil teman-teman. Lalu www.jarcom.com. Ya, berhasil juga, alhamdulillah. Lalu kita ke laptop, ini www.jarcom.com. Berhasil. Lalu jika hanya jarcom.com saja, ya, berhasil juga. Tahapan praktikum selanjutnya pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Untuk mengetahui resolve domain ftp.jarcom.com. Oke, kita ke PC1, command prompt nslookup ftp.jarcom.com. Ya, ini mengarah ke 434343.2. Betul. Lalu pada laptop kita coba juga nslookup 434343.2. Oh, ini gagal sepertinya. Unknown, can find 4343.2 non-existence domain. Ini kenapa? Saya juga tidak tahu. Sebentar, akan saya coba cari tahu dulu. jarcom.com. Ya, berhasil. Lalu pada yang tapi yang 4343.2 tadi gagal. Kita coba cari tahu dulu. Kenapa ya? Kita coba yang tadi ini berhasil. nslookup 434343.2. Loh, salah juga. Oh, maaf, salah saya. Sebenarnya itu nslookup ftp.jarcom.com, bukan 4343.2. Maaf. Ini kita coba di sini nslookup ftp.jarcom.com. Ya, berhasil. Oke. Selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp.jarcom.com.
Oke, kita coba dari PC 1. Main prompt ftp.jarcom.com. Nah, ini tadi welcome to PT FTP server. Saya lupa tadi passwordnya apa. Ya salah. Saya tidak tahu passwordnya. Lalu pada laptop ini ftp.jarcom.com. Saya lupa username dan passwordnya, tadi lihat di video tadi tapi lupa. Oh, ini passwordnya coba. Username-nya coba, passwordnya apa tidak terlihat. Kita coba kalau coba gitu. Username-nya misal coba. Oh, error. Coba kita ftp.jarcom.com. Oh, maaf. Kita ulang lagi. Di sini exit misal. Oke. Ini ftp.jarcom.com. Username-nya coba no search account. Ya, memang mungkin saya belum membuat akun. Sekian praktikum saya, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada koreksi bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.